warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Arya Production CSD, Cerita Super Dahsyat. Oke, hari ini bersama saya Nita, diinget-inget ya namanya. Dan kembali lagi di podcast keempat kita dengan tema yang baru, dengan bintang tamu juga tentu yang baru. Dan hari ini luar biasa sih, tema dan hostnya bintang tamu dan hostnya cantik-cantik banget. Dan gimana kabarnya teman-teman semuanya di rumah ya, dimanapun, pokoknya kapanpun harus tetap nonton podcast Arya Production, oke? So, hari ini masih dalam bulan Juni, masih dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, masih dalam peringatan hari lahir founding father kita. Jadi tema-tema kita hari ini akan sedikit menyinggung ke arah sana. Dan saya juga mau mereview kemarin kita Arya Production juga telah melakukan atau melaksanakan rangkaian acara. Yang pertama kita mengadakan launching Kabayan Milenial 2. Jadi kita siap-siap nonton ya, oke? Dan rangkaian yang kedua kita juga ada lomba stand up komedi. Jadi kita menciptakan komika Jawa Barat dari Arya Production. Selanjutnya juga yang terakhir kita ada pemilihan Mojang Milenial Jawa Barat 2023. Jadi hari ini tentunya akan berkaitan dengan 3 rangkaian acara kita itu ya. Dan tanpa berpanjang lebar, saya akan panggil bintang tamu kita, yaitu Mojang Milenial Jawa Barat 2023. Hadir di sini Fadila Damayanti. Halo Teteh, aku panggilnya Teteh aja ya. Silakan duduk. Dan yang kedua ada Siti Salma Salsabila. Oke, Teteh. Gimana kabarnya? Masya Allah, cantik-cantik banget ya. Saya udah bilang kan, pokoknya host dan bintang tamunya hari ini cantik-cantik banget. Sepakat ya, nggak ada yang sepakat. Well, boleh perkenalkan diri dulu dari Teteh di tengah. Perkenalkan, nama saya Fadila Damayanti. Dan saya Siti Salma Salsabila. Sabila, oke. Jadi Teteh yang kemarin terpilih sebagai Mojang Milenial ya, Teteh yang di juara ketiganya, mainnya nanti kita coba lagi. Jadi kita setiap tahun akan mengadakan pemilihan Mojang Milenial Jawa Barat 2023. Jadi yang kemarin belum berkesempatan atau belum ikut, silakan tahun depan harus dan wajib ikut lagi. Bagi Mojang ya, bukan bagi yang akang-akang ya gitu. Terus gimana Teteh kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, kalau bahasanya tuh damang gitu, damang. Alhamdulillah damang. Damang. Teteh Siti Salma. Alhamdulillah Aku damang. panggilnya apa sih? Siti, Salma, Salsabila, Bila, Salma aja. Salma. Teteh aku panggilnya apa? Dila. Dila. Iya. Fadila. Damayanti. Fadila Bisa Damayanti. dipanggil Dila. Kalau damai ya nggak bisa damai gitu kan. Oke, Teteh Dila sama Teteh Salma. Oke, well Teteh apa sih kegiatannya sehari-hari? Aku syuting, terus Syuting. isi event sama mengajar anak tari. Wow, luar biasa. Tari apa tuh biasanya? Tari tradisional. Tari tradisional. Mengajar semua tarian, kayak tari modern, tari tradisional, klasik dan lain sebagainya, tetapi fokusnya lebih ke tari jaipong. Tari jaipong, bener sih sebenarnya kalau emang Jawa Barat atau Sunda itu tari tradisionalnya tari jaipong tari ya. Jadi jaipong. setiap ada event biasanya dibuka oleh tari-tari jaipong Iya. seperti itu. Keren banget. Teteh, gimana apa kesehariannya? Di samping sekolah juga Salma suka Oh, masih sekolah. Iya. Kelas berapa? kelas 10, kelas 1 Gila, SMK. Keren banget ya Arya Production kelas 10 loh. Kita sudah menciptakan Mojang. Wah, tepuk tangan. Kelas 10 terus lanjut kegiatannya? Ada latihan dansa sih. Oh, latihan dansa. Seminggu 2 kali. Yang ini tari tradisional, dance, Teteh Salma, dansa. Iya. Buka ini juga nggak? Buka Kenapa? kelas gitu nggak? Belum sih, karena sekarang latihan itu fokus buat nanti ada tanding. Oh gitu, jadi Teteh sebagai ininya ya, apa namanya, peserta yang lagi belajar Atlet. gitu ya. Ih keren banget, berarti sering ikut kompetisi nari, Iya. dansa. Iya. Dansa itu dari mana sih daerahnya, sorry? Latin sama Latin. Rusia. Ya. Oh Rusia, gila keren banget ya. Kita tuh Mojang di sini kita punya 2 talenta berbakat loh. Satu tradisional ya kan, yang satu tari-tari dansa. Sebenarnya jarang ya kalau dansa gitu ya, masih jarang ya. Iya. Masih jarang, tapi Teteh udah terjun ke situ. Iya, Keren dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Jadi
teman-teman sorry ya, bukannya ini jadi kayak membuktikan kalau misalnya even berhijab tidak membatasi mau melakukan atau berskill atau bertalenta apapun ya nggak sih. Dansa itu keren banget. Sama cowok nggak dansanya? Kalau yang beberapa tahun lalu tuh sempet yang sama cowok yang couple gitu kita ya. Next kalau ada yang couple saya boleh diajak ya. Well, gimana sih Teteh perasaannya? Kemarin kan udah ikut nih Mojang Milenial Jawa Barat yang diadakan oleh Reproduction di Gedung Sate ya. Perasaan Teteh gimana setelah terpilih sebagai Mojang Milenial Jawa Barat 2023? Seneng, Bila. ya seneng banget, pokoknya acaranya seru banget, sama terhibur juga sama kategori itu apa, Kabayan Milenial juga, cerita-ceritanya seru banget. Terus menjadi Mojang Milenial adalah salah satu cita-cita aku juga, dan alhamdulillah bisa tahun ini bisa menjadi terpilih Mojang Milenial 2023. Semoga bisa membuat motivasi untuk generasi perempuan Jawa Barat. Keren banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk perempuan-perempuan teteh-teteh di Jawa Barat gitu ya. Teteh Salma, gimana perasaannya terpilih menjadi juara ketiga Mojang Milenial? Jadi itu luar biasa ya, dari sekian puluh peserta kan yang bisa menjadi juara ketiga itu dengan pertanyaan yang menurut saya kemarin cukup menantang Menegangkan ya. Dan juga persiapannya juga kayak kemarin kita lumayan dipersingkat karena memang untuk menguji bagaimana sih kalau misalnya kita dalam persiapan waktu singkat tuh gimana gitu. Teteh gimana perasaannya Teteh Salma? Sejujurnya seneng banget sih, terus nggak nyangka juga karena kan sama pribadi tuh nggak ada basic modeling sama sekali sebelumnya. Oh, iya. Dan baru latihan sekitar H-2 sebelum hari H. Jadi waktu dapet tuh excited juga sih, Oh ya, seneng. itu tuh kenapa bisa, maksudnya kan nggak ada passion ke sana ya, tapi kenapa mau ikut gitu? Ada motivasi dari orang tua juga sih. Dari awal tuh emang nggak yakin, cuman karena dikuatin nggak apa-apa, tambah pengalaman juga. Jadi sama ya udah benar-benar memotivasi banget sih. Si orang tua tuh emang best banget lah ya Iya. untuk menjadi background kita Iya, mau menjadi apa pendukung. ke depannya pendukung. Kalau Teteh emang passionnya di modeling gitu Ya, atau dari memang, modeling juga. dan memang udah bercita-cita ya gitu, ingin Iya. banget gitu ya, dan terwujud oleh Arya Production. Alhamdulillah. Semoga kita kedepannya bisa menciptakan Mojang. Kalau laki-laki Jejaka. Jejaka Iya. ya kan, kita bisa menciptakan Mojang Jejaka yang lebih berkualitas dan juga bermanfaat untuk khususnya pemuda-pemudi Jawa Barat gitu ya. Terus tapi persiapannya kemarin gimana? Aman nggak? Atau misalnya ada persiapan ekstra kah sampai bisa jadi juara satu gitu? Keren banget loh. Kemarin sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa karena daftarnya juga mendadak. Terus kayak prepare kostum, make up itu H-1. Oh ya. Terus nggak sempet ngapalin juga tentang itu Materi. nggak. Tapi dengan mungkin sebelumnya Teteh udah well prepare ya, maksudnya sudah biasa dengan persiapan Iya, make sering. up, dengan persiapan Iya. kostum, dengan persiapan catwalk itu itu nggak mudah loh teman-teman. Maksudnya kita jalan ya kan di apa namanya stage yang Iya. sebegitu di tengah khalayak itu kan juga perlu persiapan mental yang panjang ya kan. Percaya diri. Bener, percayaan diri ya kan, itu nggak semata-mata ini kan. Kalau Teteh gimana, apa aja persiapannya kemarin gimana? Sama sih, dari baju, kostum, make up yang kayak gitu disiapinnya dari H-1. Dari H-1, tapi kan sama ya, maksudnya enggak yang tiba-tiba banget, tapi sebelumnya juga udah persiapan lah gimana cara jalan Iya. gitu kan. Sebagai perempuan kan minimal kita tahu yang basic-basic begitu ya kan, jadi nggak minta-minta banget. Oke, next kita coba. Jadi hari ini kita temanya karena teteh-teteh Mojang yang kita bicara kebudayaan dan yang lain. Tapi gini, sekarang ini kan di era teknologi yang sudah besar ya, maksudnya kita tuh semua, siapa sih yang nggak menggunakan media sosial, siapa sih yang nggak menggunakan teknologi gitu kan. Tapi kan di dalamnya itu banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu itu negatif kah atau apa. Nah, Teteh sebagai Mojang ya, maksudnya
gimana sih untuk bisa mempertahankan karakter kebudayaan kita biar kita tuh tidak terpengaruh gitu sama nilai-nilai negatif yang ada di media sosial. Media sosial sekarang jadi modern kan. Jadi zaman sekarang tuh budaya kita, budaya Jawa Barat maupun budaya Indonesia menjadi apa ya? Jadi menurun gitu. Benar. Sebenarnya bukan di Jawa Barat aja, Iya, mungkin ada di beberapa daerah di Indonesia yang budayanya tuh udah mulai pemuda-pemudanya ya, pemuda-pemuda. Ya, benar. Nah, justru sekarang kan masuk ke globalisasi kan dari media sosial. Jadi kita tuh harus sering mengupload atau menggunakan media sosial itu secara positif, yaitu tentang wawasan kita lah, tentang budaya kita, tentang budaya dan kesenian kita gitu. Jadi misalnya tari sering-sering posting itu. Iya, jadi kan secara tidak langsung kita tuh memperkenalkan budaya dan kesenian-kesenian yang kita punya gitu. Bukan memperkenalkan tapi juga melestarikan. Iya, melestarikan, menjaga, ya, menjaga juga. Itu Apalagi khususnya untuk pemudi sekarang, zaman sekarang susah banget untuk melestarikan budaya itu. Tapi kan Teteh ini nih tadi katanya pelatih tari ya. Jadi kan seenggaknya bisa menggunakan media sosial itu paling tidak berdampak lah ya kan. Misalnya pasti ada tuh yang nanyanya, Teteh mau dong diajari nari gitu kan. Ya kan, misalnya atau ada mamah-mamah muda nih biasanya yang anak-anaknya, mau dong anak aku diajari nari, ada nggak yang kecil-kecil gitu? Ada, aku ngajar dari usia 4 tahun sampai umum. Sampai umum? Iya. Jadi saya juga bisa? Bisa dong. Melestarikan budaya kan, kenapa enggak? Benar. Teteh Salma gimana sih gini kan sama ya pertanyaan. Jadi memang pakai media sosial Teteh Salma? Pakai. Apa Instagramnya? Boleh di follow ya? Boleh di follow. Boleh di follow Instagramnya Teteh Salma, wajib. Pokoknya teman-teman Arya Production yang nonton semua wajib follow Instagram Teteh siapa? Dila sama Teteh Salma. Pakai Instagram kan? Pakai. Walaupun masih sekolah ya kan? Ya karena penting juga media sosial itu, bukan berarti karena ada hal negatif terus kita akhirnya tidak menggunakan, bukan juga Nah, ya, iya. jangan sampai kita jadi kudet ya nggak sih? Benar. Terus Teteh gimana kalau misalnya menggunakan media sosial atau misalnya dengan maraknya masifnya konten-konten yang kita nggak tahu ada yang negatif atau positif gitu kan, Teteh bagaimana tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan atau karakter kebudayaan dari diri Teteh sendiri deh gitu? Kalau itu sih lebih ke kita ngepost yang lebih bermanfaat aja, dan kita nge-stalk atau pakai si sosmed itu ke hal-hal yang lebih bermanfaat aja. Kayak misalnya nggak perlu kita ikut kelas buat suatu tari pun, kita bisa kayak otodidak buat nyari sendiri itu dari sosmed itu. Benar. Gitu sih. Keren sih benar. Jadi banyak sumber informasi yang bisa kita cari juga ya di Iya. medsos itu, bukan cuman kita menikmati yang ada aja, tapi kita bisa nyari tuh, search sebegitu banyaknya informasi sebenarnya yang positif kalau kita mau Iya, nyari. sebenarnya ya. sekarang lebih gampang dari media sosial mencari informasi. Benar. Iya sih, tapi kan gini tuh Teh, yang aku bilang tadi ada yang negatif ya, misalnya ada beberapa fenomena yang terjadi akibat media sosial atau misalnya berkembangnya teknologi sekarang ya, misalnya kayak sekarang tuh ada dating apps ya kan, kebanyakan yang jadi korban tuh kadang perempuan ya kan. Ada tuh misalnya dia tuh mau dating atau misalnya dia mau ketemu tuh sama temen partner dating apps-nya itu kan ada tuh fenomena tuh ternyata dia ditipu atau ternyata dia kena pelecehan seksual gitu kan. Wah, itu gimana tuh menurut Teteh? Menurut aku sih itu harus dalam media sosial juga harus lebih hati-hati, harus lebih teliti juga gitu, nggak sembarangan orang kenalan terus tiba-tiba mau diajak ketemu. Kan orang lain nggak ada yang tahu ya sifat jelek orang lain, niat jelek orang lain itu nggak ada yang tahu, jadi mesti teliti juga gitu. Tapi kan Teteh cantik nih, sering nggak ada yang DM gitu di Instagram? Pasti nggak sih? Ya DM nawarin kerjaan atau misalnya DM ya
itu normal lah ya, humanisme lah ya, kemanusiaan biasa. Perempuan laki-laki tertarik sama perempuan, apalagi kalau perempuannya cantik ya kan, apalagi sekarang udah jadi mojang ya kan gitu. Saya juga banyak sih sebenarnya yang tertarik gitu. Kan ada kan, pasti ada kan. Maksudnya yang ke hal negatif ada juga nggak? Enggak, kalau yang negatif kayak cowok gitu, enggak sih, cuman lebih ke biasalah cowok basa-basi. Tapi Teteh gimana tuh untuk mencegahnya agar tidak terjerumus terkena dampak negatif dari penggunaan media sosial atau misalnya dating app dan lain-lain, itu Teteh gimana? Sebenarnya gimana kitanya sih, jadi memainkan media sosial itu gimana gitu, positifnya gimana. Jadi konten-konten kita tuh apa gitu. Kalau misalkan konten kitanya di luar nalar yang negatif, otomatis kan memancing Benar. orang-orang yang berniat jahat gitu. Sorry, negatifnya apa nih? Nggak lah, nggak usah dibahas ya. kita tahu kontennya pasti positif. Kalau Teteh Salma gimana? Misalnya kan banyak fenomena yang terjadi tuh, menurut Teteh gimana sih? Gitu. Kasian kan, maksudnya kita juga miris lah ya, apalagi yang terjadi tuh terhadap pemuda yang masih ini tuh, kita tuh sebenarnya mereka nih aset negara yang bisa jadi penerus, ke depan bisa jadi menteri ya kan, terus tiba-tiba dirusak oleh orang yang tidak bermoral dan lain-lain, kan kita juga sangat disayangkan. Atau misalnya Teteh gimana pendapat Teteh? Lebih bijaksana sih, apalagi kalau pakai dating app kayak gitu, karena emang lumrahnya mungkin ya bakal cewek yang tetap disalahin, bakal cewek yang tetap rusak. Jadi prefer lebih hati-hati sih, lebih bisa jaga-jaga diri juga gitu. Apalagi sebagai perempuan ya. Yep. Betul, sebagai perempuan kehormatannya mesti harus dijaga. lebih ekstra ya. Iya. Tapi Teteh even masih sekolah aktif nggak penggunaan media sosialnya? Kalau di Instagram sih enggak sebenarnya, cuman kayak posting-posting SG juga yang emang pengen diposting aja gitu. Dan yang positif lah tentunya, kita percaya pasti yang positif lah ya, apalagi karir kan, sama kinerja mesti di-upload. Benar-benar, jadi apalagi udah jadi mojang kan, jadi harus pintar-pintar mensosialisasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat kebudayaan gitu ya. Tapi ada yang suka DM juga nggak cowok-cowok ya gitu? Berapa sih ada. Tapi nggak ada yang negatif kah gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada, alhamdulillah. Karena terlihat kalau jika kita pasang image yang baik, mungkin yang datang juga hal-hal yang baik gitu, atau yang mendekati orang-orang yang baik, kerjaan misalnya ya. Oke, kalau misalnya nih terjadi tuh, pencegahannya gimana sih menurut Teh Salma, atau orang terdekat Teh Salma tuh masif menggunakan media sosial, tapi tiba-tiba dia dapat misalnya DM atau hal-hal yang negatif tuh, pencegahannya menurut Teteh gimana? Kalau memang respon negatifnya yang udah nyeleneh, mending nyeleneh ya. Nyeleneh. Nyeleneh ya. Kayak udah nyeleneh mending kayak di blok aja mungkin. Terus emang lihat dari gimana kita pasang image-nya di sosmed itu sih. Bener, jadi iya sih, benar. Jadi gimana kita pasang image-nya ya, kita bilang tadi ya, kalau misalnya kita baik ya mudah-mudahan yang datang juga hal-hal yang baik gitu ya. So, kalau misalnya menurut Teteh, tips and trick kita tuh cakap menggunakan media sosial atau menggunakan media sosial gitu, gimana sih Teh? Biar kita aman, biar kita nggak tidak menikmati lah paling tidak hal-hal negatif atau video-video negatif, kan banyak juga ya gitu. Menurut Teteh gimana? Kalau menurut aku sih lebih ke memainkan media sosial itu lebih ke positif yang bermanfaat untuk orang lain, seperti wawasan, terus upload kinerja kita, terus prestasi kita gitu, tentang keseharian kita, aktivitas kita gitu. Aktivitas kita kayak syuting, kayak modeling, kayak gitu sih. Tapi jangan salah juga loh, kadang orang tuh memposting hal-hal positif tuh ada yang justru bikin kita insecure. Misalnya tuh aku ngeliat Teteh tuh kadang, tapi sebenarnya nggak boleh dicontoh ya, ini nggak boleh dicontoh sifat-sifat insecure, cuman pasti ada ya kan. Itu kan juga sebenarnya harusnya lebih memotivasi ya, misalnya melihat orang nih cantik terus pakai produk ini, akhirnya kita sebagai penonton tuh terinfluence, bener nggak? Pernah nggak sih kayak gitu? Aduh
gini dia ini perawatan di sini, terus aku juga pingin deh kayaknya perawatan di situ, terinfluence gak ya kan? Iya. Jadi hal bukan iri dengki ya, bukan juga sih, cuma manusiawi. Terinspirasi, terinspirasi. Harusnya sih terinspirasi di hal-hal yang baik ya. Teteh, Salma gimana tips and trick kita tuh cakap menggunakan media sosial gitu atau menikmati media sosial? Kayak liatin sisi positif vibe kamu gitu ke teman-teman yang ada di sosmed, karena dengan mungkin mereka juga bakal ngasih nilai yang baik ke kitanya gitu. Benar. Jadi apa tuh kasih nilai yang baik? Maksudnya penilaian ke kita ya? Iya, jadi lebih ke kalau mau upload pun mungkin upload sesuatu yang beredukasi. Betul. Gitu. Kalau kita tuh masih sekolah ya gitu, masih ngejaga banget ya, Masya Allah. Oke, karena sekarang masih bulan Pancasila, kita sedikit mengulas. Kemarin kan beberapa pertanyaannya tuh terkait Pancasila ya, karena memang kan balik lagi mulai dari Pancasila, kebudayaan, sekarang tuh pemuda ya kita nggak bisa mempungkiri ya masih banyak yang belum paham, terus kayak tidak lagi paham gitu, tidak lagi memaknai apa sih Pancasila. Menurut Teteh Pancasila itu apa sih? Pancasila itu merupakan pedoman atau rumusan kehidupan yang berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila ini merupakan keyakinan atau kepercayaan presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, yang dimana yang mencetus dan memperkenalkan Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Betul, Ya. makanya kemarin kita bahas hari lahir Pancasila ya kan 1 Juni. Sampai saat ini pun masih menjadi filosofis untuk sebagai dasar negara Indonesia gitu. Pancasila juga melambangkan burung Garuda dan 5 perisai. 5 perisai. Ya. Yang memiliki arti makna, dan dari 5 perisai itu memiliki arti dan maknanya masing-masing. Gitu. Keren banget. Nanti teman-teman yang nonton komen ya, menurut kalian Pancasila itu apa sih, tanpa searching ya. Semua yang nonton wajib komen apa sih Pancasila menurut teman-teman ya. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman itu memaknai Pancasila itu apa sih? Kalau Teteh kan tadi filosofis ya. Iya, kan? sebagai dasar negara. Sebuah bangsa, dasar negara gitu. Kalau Teteh Salma, apa nih menurut Teteh Pancasila itu apa sih sederhananya misalnya? Sederhananya Pancasila itu sebagai ideologi negara. Kayak ideologi sendiri tuh dia berasal dari 2 kata kan. Yang pertama ide, yang artinya itu konsep, dan logos yang artinya tuh pengetahuan. Jadi bisa diartiin Indonesia sebagai ideologi negara itu menjadi cita-cita negara dan bangsa yang lebih maju kayak gitu. Keren ya. Jadi teman-teman yang masih sekolah juga wajib paham ya. Komen juga di sana. Tapi menurut Teteh seberapa penting sih, maksudnya kita itu ya, apalagi kita pemuda, seberapa penting sih Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita tuh untuk apa gitu kan? 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, persatuan gitu, 3, kemanusiaan, 4, permusyawaratan, 5, keadilan. Tuh seberapa pentingnya sih gitu? Dan apakah kita tuh memakai gitu dalam kehidupan sehari-hari tuh, teraplikasikannya tuh apa sih gitu Teh? Sebenarnya Pancasila itu bukan penting lagi, tapi sangat penting untuk kehidupan kita, apalagi untuk pemuda-pemudi sekarang yang menjadi penerus bangsa gitu. Yang gimana, kayak seperti sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa kan memiliki simbol bintang 5 yang memiliki arti makna tentang keagamaan, bahwa di Indonesia itu memiliki keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, 5 agama gitu. Yang dimana kita itu sebagai manusia ya harus saling menghormati agama lain ya. Yang Hindu ya. Jadi nggak boleh saling menghina gitu, karena kan tujuannya sama, berdoa, beribadah gitu. Terus yang kedua juga penting karena manusia itu saling membutuhkan, ya saling membutuhkan, yang dimana kita itu harus saling bergotong royong gitu. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki arti makna kesatuan dan persatuan.
yang dimana Indonesia itu banyak sekali keberagaman seperti adat istiadat, agama, kebudayaan. Nah, dari situ kita harus mempersatukan kebudayaan dan keberagaman itu menjadi satu, yaitu memajukan Indonesia. Benar, gitu. sepakat banget, keren, Iya. keren. Kalau Teteh Salma, Teteh kan tadi bukan penting lagi ya, tapi sangat penting ya, dalam sangat kehidupan. penting lagi dalam kehidupan. Kalau menurut Teteh gimana sih, seberapa penting dan bagaimana kita tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari lah, paling tidak gitu ya, nggak usah tinggi-tinggi deh gitu, kehidupan sehari-hari kita aja deh, misalnya di sekolah atau di tempat dansa dan lain-lain, itu gimana menurut Teteh? Ya Pancasila emang penting banget karena sebagai apa ya, kayak pondasi gitu. Banyak makna yang bisa kita ambil, banyak makna yang bisa kita implementasiin juga dalam kegiatan sehari-hari. Kayak yang paling mendasar dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa itu adalah cara kita tepatnya kita waktu dalam beribadah. Bener-bener. Sholat 5 waktu. Dan ini udah melaksanakan sila 1 semua belum nih teman-teman yang nonton ya? Ayo dicatat deh. Sila pertama ya. Tentang agama. Bukan agama apa ini ya, bukan Islam aja Iya, ya, tapi semua agama. Dalam beribadah. Dalam beribadah tuh. Udah belum nih teman-teman? Ini jadi tersindir semua yang ada di sini ya. Terus apa lagi? Yap, dan sila kedua tuh nunjukin bahwa semua masyarakat Indonesia tuh di mata hukum tuh mereka sama rata gitu. Dan sila ketiga tentang persatuan, ya dimana yang tadi kayak kata kakaknya udah dibilang juga, kalau banyaknya Indonesia itu beragam, dan itu juga jadi challenge buat bangsa Indonesia sendiri untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan mereka gitu. Dan sila keempat yang artinya memaknai musyawarah, yang dimana kita tuh tidak boleh egois, harus mengutamakan kepentingan bersama. Benar-benar. Iya. Itu sih paling Jadi membuat keputusan secara musyawarah, Iya. secara kekeluargaan. Nomor 4 tuh sering banget ya terjadi. Iya. Kadang kan ada yang kita tuh enggak, saya maunya gini. Kita tuh harus sering-sering musyawarah, Iya. ngobrol lah, bahasa santainya gitu ya, untuk Iya. menciptakan mufakat itu Iya. sendiri, menghasilkan mufakat. Wah, keren banget ya, paham ternyata. Jadi teman-teman yang nonton jangan sampai nggak paham deh makna-makna Pancasila, apalagi nggak hafal sila 1 sampai ke 5 ya, jangan sampai nih ya, kan sayang banget gitu generasi sekarang. Gitu ya. Terus menurut Teteh gimana sih pesan buat para pemuda-pemudi Jawa Barat khususnya untuk menjaga dan melestarikan budaya Sunda nih? Kita balik lagi ke budaya. Iya. Ya, pesannya untuk pemuda Boleh kesana sekarang. ngeliatnya? Jawabannya tadi. Pesannya untuk pemuda sekarang lebih menyadari bahwa pelestarian budaya itu sangat penting, karena di Jawa Barat itu kita banyak bermacam-macam keberagaman kesenian dan budaya. Maka dari itu kita harus sadar bahwa melestarikan dan mengembangkan budaya itu sangat penting, karena itu adalah aset budaya yang kita sendiri yang punya gitu. Benar-benar punya kita sendiri, gitu Iya. harus kita jaga gitu. Harus melestarikan budaya, dan setidaknya kalau kita tidak bisa melestarikan budaya secara langsung, kita itu mencintai budaya sendiri, bukan budaya luar gitu. Boleh menyukai budaya luar, tetapi kita harus menyukai dulu budaya kita sendiri gitu. Itu yang sangat penting. Jadi untuk jangan pelestarian sampai budaya, gitu iya. ya, kita tuh suka budaya luar gitu, atau kita mengadopsi budaya luar, tapi budaya kita sendiri kita tuh nggak bisa Dilupakan, gitu, iya. nggak paham benar-benar. Ya, makanya aku membuka sanggar itu untuk pelestarian budaya, dari mengajar anak tari dari 4 tahun itu supaya anak-anak usia dini itu lebih mencintai budayanya sendiri, lebih mengenali budayanya sendiri dibanding budaya luar gitu. Benar-benar keren banget ya. Tuh dicatat, diingat baik-baik nih para pemuda Jawa Barat khususnya. Teh Salma, apa nih pesan buat pemuda-pemudi Jawa Barat khususnya untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan kita lah gitu? Ya, mungkin lebih ke
Tapi Teteh bukan berarti nggak bisa nari jaipong kan ya? Bisa Enggak. juga kan pasti. Kemarin Paham lah, pernah lihat. sempet gitu. tampil sih Oh, nari keren, jaipong. Keren, Sempet keren. belajar juga. Ya kan, kemarin kita sudah launching, tinggal penayangannya saja. Jangan lupa nonton. Nanti Teteh juga silakan di-share ke sebanyak-banyaknya ya. Pasti. Ya, wajib dong ya kan. Karena filmnya juga bukan yang ini, jadi kita tetap di dalamnya ada komedi, ada Iya. cerita cinta gitu kan, ada Mencakup cerita semuanya ya. romansa, dan tentunya juga ada kebudayaan-kebudayaannya. Iya, Ada pasti. yang berbahasa Sunda, yang kan ada yang pakai atribut-atribut Sunda. Jadi Iya. kita tetap deh milenial dan kesundaan itu kita satu padukan di film Kabayan Kabayan Milenial Milenial 2. 2. Jadi jangan lupa nonton. Jadi jangan lupa nonton. Atau kita mau lihat teasernya, bisa ditayangin, oke? Kita Boleh. sama-sama nonton dulu teaser Kabayan Milenial 2. Nah, ini dia sutradaranya Abah Diki Chandra. Ada Ambu. Ini Itengnya. Nah, ini kabayannya nih. Yang ini nggak usah dikenalin. Ada Kidaus juga tentunya. Nah, ini ada Bedu juga. Jadi kita selain dari Jawa Barat juga kita artis-artis nasional, juga kita sebagai pemeran di sini gitu. Dan tentunya spesial performance kita ada Bapak Ridwan Kamil ya sebagai Gubernur Jawa Barat yang juga ikut main di Kabayan Milenial 2. Keren. Nah, ada Tengku juga ya. Ada Cenda nih. Dan ini dia Ibu Tuti Trimayanti, Ibu produser kita juga ikut memerankan di sini ya. Oke. Yeay. Itu dia teaser Kabayan Milenial 2 ya. Segera akan kita tayangkan juga di YouTube kita dan kita sama-sama tunggu akan kejutan tayang episode 1-nya. Kita ada 20 episode, jangan lupa tonton semuanya ya. Oke, Teteh Dila, Teteh Salma, terima kasih banyak sudah hadir ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol dari yang berat sampai yang berat banget. Berasa lagi kompetisi juga ya tanya Pancasila tadi kan. Gak, itu sebagai motivasi ya. Iya. Terima kasih, harapannya bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah ya kan, apalagi perempuan dan juga pemuda-pemuda khususnya Jawa Barat ya. Teteh Salma juga terima kasih banyak sudah Terima hadir kasih. ya. Semoga lancar aktivitas ke depannya dan Amin, semoga ya, amin. terus menginspirasi ya dengan brand sebagai Mojang Milenial Jawa Barat 2023 untuk 1 tahun ke depan. Jangan lupa 1 tahun ya ininya masa periodenya. Jadi harapannya dua teteh-teteh cantik ini dan saya juga yang cantik bisa terus menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Jangan lupa nonton lagi next podcast kita yaitu CSD.
cerita super dahsyat.